Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sumirat. Di video kali ini di teknik produksi dan CNC. Nah, kemarin saya udah bahas CNC latih mesin. Kemudian sekarang masuk ke materi milling CNC milling mesin. Nah, proses milling mesin CNC ini merupakan sebuah pemesinan dengan program numerical control yang dimana pahat potongnya membentuk suatu benda kerja dengan sesuai dengan panjang sumbunya, sumbu XYZ, yang dimana si spindle-nya itu berputar dengan benda terhadap benda kerjanya. Jadi si benda kerjanya itu di sini benda kerjanya diam, tapi yang berputar itu spindle-nya atau pahat potongnya. Jadi yang membentuk membentuk benda kerjanya itu spindle-nya gitu. Bukan spindle tapi cutting tools-nya yang diputarkan oleh spindle gitu. Nah, adapun jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama itu ada vertical CNC milling mesin dan juga horizontal CNC milling mesin. Nah, keduanya pada intinya memiliki prinsip kerja yang sama dengan mesin milling konvensional, namun yang membedakan itu hanya dengan memakai program yang sudah terprogram oleh programmer di dalam sistem kontrolnya tersebut. Nah, kalau vertical CNC milling mesin ini spindle-nya itu tegak lurus dengan benda kerjanya. Dan kalau misalkan horizontal CNC milling mesin, si spindle-nya itu searah dengan benda kerjanya. Nah, kedua mesin ini digunakan jadi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau kebutuhan benda kerja yang akan kita gunakan atau kita mau gitu kan. Nah, kalau misalkan mesin vertikal biasanya digunakan untuk benda kerja yang berbentuk square maupun di dalam maupun di luarnya gitu. Nah, kalau misalkan yang horizontal itu seperti menghasilkan benda kerja yang seperti roda gigi gitu. Nah, adapun konstruksi dari suatu sistem milling mesin atau pemesinan CNC milling mesin ini ada 3 komponen utama. Yang pertama itu ada 3 komponen elektrik. Nah, komponen elektrik ini merupakan komponen kelistrikan yang dimana terdapat sebuah motor spindle yang bisa dapat berupa motor DC ataupun motor servo. Namun biasanya yang terdapat di dalam mesin-mesin itu yang bagus itu motor servo. Nah, motor servo udah saya jelasin di mekatronika, di mata kuliah mekatronika yang kemarin. Bisa kalian lihat. Nah, kalau misalkan motor servo ini memiliki keakurasian yang tinggi gitu. Jadi kebanyakan dipakai untuk mesin-mesin yang kayak gitu. Nah, kemudian ada juga power supply di dalam elektrikal. Nah, kemudian kemudian yang kedua itu mekanisnya, di sistem mekanisnya. Nah, kalau sistem mekanisnya itu terdapat sebuah spindle utama, kemudian ada table, ada base. Nah, di dalam base-nya ada table, ada cekam juga. Nah, bukan cekam tapi ragum untuk mencekam cekam benda kerjanya supaya nggak bergerak kemana-mana gitu. Nah, kemudian ada magazin di sini tuh bukan penggaris namun melainkan jadi si kayak revolver. Jadi semua bidang atau semua cutting toolsnya tuh dipasang di dalam magazin itu. Jadi jika kita memprogram akan membentuk suatu benda kerja seperti apa, kita tinggal pilih nanti cutting toolsnya akan berubah sendiri gitu. Nah, kemudian di dalam mekanis ini merupakan inti dari hardware-nya sendiri. Jadi merupakan komponen yang sangat penting. Nah, kemudian ada sistem kontrolnya. Nah, kalau misalkan sistem kontrol di sini itu merupakan jadi semua untuk mengatur semua sistem CNC-nya itu sendiri, kemudian untuk melihat pekerjaan CNC atau mesin itu sendiri gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.